Jadi Sunan Geseng itu nama aslinya Raden Cokrojoyo. Beliau ini petani sehari-hari, tukang sadap kelapa. Kata orang Jawa, deres. Lah Sunan Geseng kalau nyadap kelapa biar enggak capek, sambil apa tadi? Sambil sampai loncat-loncat nyanyi. Nyanyinya pakai bahasa Jawa. Tongkolontang kelantung wong deres buntute bumbung, begitu. Ketika bilang tongkolontang kelantung wong deres buntute bumbung, ada wali dari pantai utara lagi dakwah di pantai selatan tanah Jawa di sekitar Purworejo. Beliau adalah Raden Syahid Sunan Kalijogo, wali yang suka pakai belangkon. Kemudian Sunan Kalijogo bilang, Le, kamu kalau nyadap karet, bacaannya nggak cuma itu, saya ajari, saya tambah, ada doanya juga. Itu diajari syahadat, istighfar, selawat, dzikir. Terus Sunan Kalijogo bilang, ntar kalau kamu nyadap karet mau berangkat, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam saat yang lain, Cokrojoyo berangkat mau nyadap kelapa, bukan karet, maaf, mau nyadap kelapa, baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bacaannya Jawa juga nggak ditinggal, tetap dibaca tongkolontang lantung wong deres buntute bumbung. Jadi bacaannya kolaborasi, ya Arab ya Jawa. Pagi hari bangun tidur, kaget terkejut, ternyata hasil sadapannya dari kelapa itu berubah jadi emas. Itu keramatnya sang guru Sunan Kalijogo. Kelapa jadi emas. Sunan Kalijogo dapat keramat dari sang guru Sunan Bonang, kolang kaling berubah jadi emas. Ini sejarah. Keramatnya para wali adalah bagian dari mukjizat para nabi. Maka ingkaru karomatil auliya yu'ati ila ingkari mukjizatil anbiya. Wa ingkaru mukjizatil anbiya mufsidun lil iman. Ingkar sama keramatnya para wali bisa menjadi sebab ingkar pada mukjizatnya para nabi. Kalau sudah ingkar sama mukjizat para nabi, rusak imannya. Jadi akhirnya kan Cokrojoyo kan, oh iya, yang ngajari saya Bismillahirrahmanirrahim ini orang yang pakai belangkon, dicari, ketemu. Ringkas cerita, Cokrojoyo minta diakui sebagai murid Sunan Kalijogo. Terus Mbah Kalijogo bilang, kamu saya akui jadi murid kami, murid saya. Tapi saya akan melihat kesetiaanmu kepada saya. Saya punya tongkat, aku tancapkan di sini. Gimana? Di konon di Desa Gunung Damar, Luwanu, Purworejo. Tongkat ditancapkan di situ, kemudian Cokrojoyo nunggu tongkatnya. Mbah Kalijogo bilang, kamu jangan pergi sebelum aku kembali ke sini. Mbah Kalijogo dakwah ke pantai utara berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ingat, saya meninggalkan murid satu di Purworejo, di Gunung Damar, namanya Cokrojoyo. Dicari sampai situ, nggak ketemu. Sudah berwujud hutan belantara yang nggak karuan lebatnya. Dicari nggak ketemu-ketemu. Akhirnya Sunan Kalijogo punya gagasan, udahlah kita bakar saja. Begitu dibakar, tongkatnya masih tertancap di tanah di Gunung Damar. Cokrojoyo dalam keadaan duduk bersila, dibakar ndak mati, cuma badannya gosong, dalam bahasa Jawa geseng. Kemudian terkenal dengan julukan Sunan Geseng karena badannya geseng. Ringkas cerita, Sunan Geseng mondok di Demak, menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Suatu ketika mau pulang ke Purworejo, sampai di daerah Magelang, sakit di desa Kleteran Gerabak, wafat di Kleteran, dimakamkan di
Cokro Ngrabak Magelang. Itu orang Purworejo. Pernah diam di Kampung Luwano di dekat itu tadi mana Gunung Damar. Maka ada peninggalan Masjid Luwano masih utuh sekarang masjidnya. Masjid kuno. Iya, peninggalan masih utuh. Kalau sampean ke sana, Polsek Luwano ke arah barat 300 meter ada tulisan Masjid Al-Iman Sunan Geseng Luwano Purworejo. Barusan halamannya sama tempat wudhunya dibangun oleh Menteri PUPR 1,2 miliar Menteri PUPR. Sudah selesai sekarang. Dan konon dalam riwayat Maulid Nabi pertama di Demak, namanya Grebek Sekaten di Demak pertama itu, mubaliknya kan Sunan Kalijogo. Itu. Ada hiburannya, ringgit wacucal, wayang kulit. Namanya orang Jawa mengatakan ringgit wacucal. Maka namanya wayang. Wayang itu kata Sunan Kalijogo wajib sembahyang, singkatan wajib sembahyang. Maka ketika ada orang sering nonton wayang kok nggak pernah sholat, itu nggak ngerti sejarahnya wayang itu. Di pewayangan ada kata-kata banyu suci Perwitosari, itu air wudhu. Itu. Konon Maulid Nabi pertama di Demak ini ketua konsumsinya Cokrojoyo itu Sunan Geseng. Maka sampai sekarang sebagian daerah Purworejo terkenal berkatnya, khususnya Bruno, Bener, itu karena sejarahnya kayak gitu. Ya, setiap berkat itu berkat satu ada ingkungnya. Malah dulu almarhum Bapak Kiai Haji Yasin Yusuf Blitar, orator besar, pernah diundang ceramah Maulid di Bruno, dapat berkat ingkungnya itu kambing muda, cempe. Itu Mbak Yasin Blitar, orator besar NU nasional, tapi selama hidup ketua MBC NU Kademangan. Itu Pak Yasin orator nasional. Pernah suatu ketika pengurus NU cabang Blitar menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin menjadi pengurus cabang NU Blitar. Apa kata Pak Yasin? Kulo MBC mawon. Begitu. Di saat yang lain, pengurus PWNU Jawa Timur menemui Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin duduk di PWNU Jawa Timur. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Gitu. Di saat yang lain, PBNU utusannya datang ke Blitar, menemui Pak Yasin, diminta duduk di PBNU. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Maka di NU itu yang penting kan pengabdian di atas jabatan, itu NU. Maka besok di akhirat ada orang yang jabatannya sudah di PB, tapi pahalanya kalah dengan yang di rantai kadang-kadang. Besok di akhirat ada kayak gitu. Karena pengabdiannya kurang itu. Ini. Jadi NU itu pengabdian itu di depan, jabatan setelah pengabdian. Itu NU.